Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah mudahkan untuk kita majelis ilmu, bersama-sama kita mempelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudari jamaah rahimakumullah, sore yang berbahagia ini kita akan kaji bersama kelanjutan dari fikih salat. Setelah kita selesai dari semua yang terkait dengan pelaksanaan salat, apakah itu syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, kita juga pelajari wajib-wajibnya salat, demikian apa yang disunahkan di dalam salat, dan demikian yang mengurangi salat ataupun yang membatalkan, ya, pembatal salat, demikian juga makruh-makruh di dalam salat. Artinya kita semuanya sudah bisa melaksanakan salat dengan baik dan benar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian apa yang Rasulullah ajarkan kepada seorang yang salatnya buruk, ya, sampai Rasulullah perintahkan berkali-kali untuk mengulang salatnya. Sahabat ini mengatakan, aku tidak bisa lebih baik dari ini. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan salat dengan baik, salat dengan khusyuk dan tenang, salat dengan tumakninah, ya, demikian salat sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya terkait dengan salat yang baik, salat yang bagus, ya, demikian sudah kita pelajari bersama. Dan kesempatan sore yang mulia ini kita lanjutkan pada bahasan salat, yaitu salat sunnah atau disebut dengan salat tatawwu, ya, salat sunnah atau salat tatawwu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan salat, ya, salat sunnah. Dalam perjalanan ketika beliau merasakan capek, merasakan lelah dari perjalanan, maka beliau katakan, ya Bilal, arihna bis salah. Beliau katakan, wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Ya, salat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan istirahat dari penatnya kehidupan dunia, susah payahnya kehidupan dunia. Maka sesuatu yang amat membahagiakan, sangat membahagiakan di dalam kehidupan ini adalah mengerjakan salat sunnah. Ya, maka beliau katakan, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan salat. Maksudnya salat sunnah, ya, salat sunnah.
Demikian disifati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapati kesulitan, jika Rasulullah mendapati kesulitan, faza'a ila shalah, maka beliau bersegera menunaikan salat. Ya, beliau segera menunaikan salat. Ini diantara sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kalau kita merasakan ya susahnya kehidupan, merasakan capeknya kehidupan, mungkin dengan tugas masing-masing ya, seorang ibu dengan tugasnya, mungkin sebagian juga harus keluar rumah dengan tugas masing-masing, mungkin merasa terkadang berat, terkadang ya dirasa menjadi satu ya yang menyibukkan, maka ringankan itu semuanya dengan apa, ibu-ibu sekalian? Ringankan dengan sholat sunnah, ya, ringankan dengan sholat sunnah. Maka Rasulullah pun demikian. Kalau mendapati ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang dirasa tidak menenteramkan, faza'a ila shalah, maka Rasulullah SAW bersegera untuk menunaikan sholat. Artinya beliau segera ambil air wudhu, disempurnakan wudhunya, kemudian menunaikan sholat dengan khusyuk dan tenang. Ya, berapa rakaat? Silahkan minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Rasulullah bersabda, "Sholatul laili wan nahari masna masna." Salat di malam hari dan di siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, berarti minimalnya berapa, ibu-ibu sekalian? Minimalnya 2 rakaat ya untuk salat sunnah. Ya, kapanpun, dan itu tidak harus ada pada salat yang memiliki sebab khusus ya. Itu bukan salat duha, itu bukan salat malam, itu bukan salat rawatib atau qabliyah dan ba'diyah, tapi salat yang namanya salat mutlak. Insyaallah kita pelajari sebentar lagi. Disebut dengan salat mutlak, yaitu salat yang kita kerjakan kapanpun, dimanapun, ya, di waktu malam semuanya, di waktu siang kecuali waktu terlarang. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, sebagai muqaddimah, pembukaan buat kita semuanya, bahwa ada di dalam kehidupan kita yang namanya salat sunnah, dan itu sangat dicintai Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat meminta kepada Nabi agar nanti di surga mendampingi, ya, sahabat Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Aku ingin mendampingi engkau di surga wahai Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, ada yang lain, ada permintaan yang lain. Huwa dzaka, kata sahabat Rabi'ah, cukup itu wahai Rasulullah. Maka perhatikan saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati panjenengan semuanya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'inni ala nafsika bikasratis sujud." Ya, jawaban Rasulullah, "A'inni ala nafsika bikasrati as-sujud." Kalau demikian, bantu aku pada dirimu untuk memperbanyak sujud. Ya, kalau ingin mendampingi Rasulullah di dalam surga, apa yang harus kita kerjakan, ibu-ibu sekalian? Perbanyak sujud, ya, perbanyak sujud, yaitu perbanyak salat. Dan di dalam salat yang paling agung adalah sujud. Ya, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa sajid." Keadaan seorang hamba paling dekatnya kepada Allah ketika sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyak berdoa di dalam sujud.
ya maka Rasulullah perintahkan satu perkara yang mulia, ingin bersama Rasulullah di dalam surga, ingin dekat dengan Rasulullah di dalam surga, ingin mendampingi Rasulullah di dalam surga, maka Rasulullah hanya meminta satu saja. Apa tadi ibu-ibu sekalian? Perbanyak sujud. Ya, ini mengingatkan kita semuanya agar kita bersungguh-sungguh untuk menjaga salat kita. Ya, setelah salat fardu, ini jelas, ini kewajiban kita semuanya, salat fardu. Ya, sehari semalam 5 kali. Setelah salat yang fardu, maka tunaikan salat sunnah. Ya, maka tunaikanlah salat sunnah. Ya, itu yang dimaksud perbanyak sujud, yaitu perbanyak salat sunnah. Ya, perbanyaklah salat sunnah. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita pelajari fikihnya salat sunnah. Disebut dengan salat tatawwu. Ya, salat sunnah itu kalau dalam bahasa fikih namanya salat tatawwu. Kenapa? Tatawwu dari kata ta'ah. Ya, ta'ah, ketaatan. Tatawwu yaitu ketaatan selain dari yang wajib. Ya, atau salat selain yang wajib, maka disebut dengan tatawwu, atau yang biasa kita sebut salat sunnah. Taib, kita berbicara tentang keutamaan. Demikian hikmah dari salat sunnah. Yang pertama, keutamaan salat sunnah. Salat sunnah merupakan amalan yang paling utama setelah berjihad dan menuntut ilmu syar'i. Ya, amalan sunnah yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah. Yang kedua, menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, sore yang berbahagia ini kita bersama-sama menuntut ilmu ya. Walaupun hujan, alhamdulillah. Ya, kita dimudahkan untuk sampai ya, walaupun hujan, alhamdulillah. Tadi saya terfikir mungkin sedikit yang hadir ya, tapi ternyata masya Allah banyak ya, alhamdulillah. Artinya apa? Ini semangat ya dari ibu-ibu sekalian untuk bermajelis ilmu, karena memang menuntut ilmu tadi amalan yang paling utama setelah apa? Setelah berjihad. Kemudian yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga salat sunnah. Ya, yang ketiga salat sunnah. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus menunaikan salat sunnah. Beliau sangat menjaga salat sunnah. Coba perhatikan ketika Aisyah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam, kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang bagus dan panjangnya salat Rasulullah. Jadi salat sunnahnya Rasulullah seperti apa? Sangat bagus dan sangat panjang. Sangat bagus tadi yang sudah kita pelajari terkait dengan menyempurnakan syarat sahnya salat, rukun, wajib, sunnah. Ya, meninggalkan yang makruh, ini menyempurnakan salat. Jangan tanya bagusnya. Ya, demikian khusyuk di dalam salat, itu bagus dalam salat. Sebagian ulama menyebut khusyuk di dalam salat itu seperti ruh di dalam jasad. Badan kita ini punya ruh, punya nyawa. Kalau tidak ada nyawanya, maka badan tersebut mati. Ya, tidak. Salat juga demikian. Kalau di dalam salat tersebut tidak ada khusyuk, maka seakan salatnya mati. Ya, seakan salatnya mati. Karena penentu dari kualitas salat kita setelah menunaikan kewajiban tadi tentang rukun, wajib, sunnah dan seterusnya tadi,
maka yang menentukan adalah khusyuk kita di dalam salat. Ya, ini. Kemudian watulihinna, jangan tanya bagus, dan yang kedua kata Aisyah, jangan tanya panjangnya. Panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya di dalam salat sangat lama, rukuknya sangat lama, sujudnya juga demikian sangat lama. Ya, ketika duduk di antara dua sujud juga demikian. Ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malam hanya 2 rakaat saja, tapi yang dibaca itu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Hanya 2 rakaat. Ya. Ada seorang sahabat yang makmum di belakang Nabi SAW. Ia yang menceritakan, aku sholat malam ketika berjumpa dengan Nabi, maka aku sholat di belakang beliau, di samping beliau. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Iya. Ketika saya merasa bacaan beliau sangat panjang, oh mungkin mau selesai 100 ayat. Ketika sampai 100 ayat sambung lagi. Oh, berarti lebih panjang dari 100 ayat. Ya, perasaan dia, oh mungkin mau selesai surat Al-Baqarah. Ternyata selesai Al-Baqarah, dilanjut lagi surat Ali Imran. Ya, sampai kemudian ya 2 rakaat tersebut selesai dengan surat An-Nisa. 3 surat paling panjang di dalam Al-Quran. Itu salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi memotivasi kita semuanya. Rasulullah sangat cinta dengan salat sunnah. Ya, Rasulullah itu cinta sekali ya dengan salat sunnah. Sampai Aisyah melihat kedua kaki Rasulullah itu bengkak ya karena panjang salatnya. Kedua kaki beliau sampai pecah-pecah ya karena panjangnya salat. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau seorang hamba yang sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Bala, demikian wahai Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, mengapa engkau sholat malam sampai sepanjang itu sehingga kedua kakimu bengkak, kedua kakimu pecah-pecah ya, bagian tumit ya, bagian belakang sampai pecah-pecah saking panjangnya sholat Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jawaban Rasulullah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Rasulullah dengan membaguskan salat, menjaga salat sunnah, ia panjang dan bagus dalam salat sunnah. Mengapa demikian? Ternyata ingin bersyukur kepada Allah. Ya, saking kuatnya perasaan ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam ya sampai segitu bagusnya, segitu panjangnya. Kalau bicara salat sunnah yang lain, maka Rasulullah juga demikian menjaga salat sunnah. Maka ini tadi keutamaan salat sunnah, karena Rasulullah SAW sangat menjaga salat sunnah. Demikian juga Rasulullah bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah. Ini hadis qudsi ya, yang berucap siapa? Allah ya. Tapi itu diriwayatkan seperti hadis, bukan Al-Quran. Maka kalau firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, namanya apa? Hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku ya tabuh genderang perang dengannya. Aku telah menabuh genderang perang dengannya. Ya.
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Ya, tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah lebih dari apa yang Allah wajibkan. Jadi kalau berbicara salat yang paling dicintai Allah, jawabannya salat apa? Salat wajib, ya, salat fardu, itu yang paling dicintai Allah. Bagaimana dengan salat sunnah? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Allah berfirman, dan tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dengan salat-salat sunnah, hatta uhibbah, sampai benar-benar aku cintai hambaku tersebut. Ini saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, kedudukan salat wajib itu salat yang paling dicintai Allah. Bagaimana kemudian kedudukan salat sunnah? Maka salat sunnah itu yang menjadi sebab kita meraih cinta Allah. Ya, yang menjadi sebab kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai benar-benar aku cintai, kata Allah. Ini keutamaan salat sunnah. Ya, mudah-mudahan dengan beberapa poin tadi menjadi motivasi buat kita semangat, ya, untuk belajar salat sunnah. Karena kita sudah selesai salat wajib dengan semua yang ada terkait rukun wajib, sunnah, demikian pembatal dan makruhnya kita sudah selesai. Maka sempurnakan salat wajib, tunaikan tepat pada waktunya. Ketika Rasulullah ditanya ayyul amali afdal, amalan apa yang paling dicintai Allah? Ternyata jawaban Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Yang paling utama adalah salat tepat pada waktunya. Jadi buat para bunda, ibu-ibu sekalian, panjenengan tidak berkewajiban salat berjamaah di masjid. Ya, tidak wajib buat kaum wanita. Tapi kalau pengen salat di masjid, silahkan izin suami. Ya, kalau sebagai anak yang belum menikah, maka izin kepada ayah. Kalau diizinkan silahkan boleh salat berjamaah di masjid, tapi itu tidak wajib, ya, itu tidak wajib. Oleh karenanya salat wanita yang paling mulia adalah di rumahnya. Ya, salat yang paling utama di rumahnya. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi, kata Nabi SAW, di tempat yang paling, ya, tersembunyi di dalam rumahnya, itu yang paling utama untuk melaksanakan salat. Ya, namun, ya, kita fahami ternyata Rasulullah juga tetap memperhatikan perasaan wanita. Kalau wanita pengen berjamaah, boleh. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Wahai para suami, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk salat berjamaah. Ya, ternyata Rasulullah juga wasiat kepada para suami, jangan larang istri kalian untuk salat berjamaah. Ya, putri-putri kalian untuk salat berjamaah kecuali mendesak. Sehingga suami melarang misalnya, jangan, di rumah saja misalnya, maka taati suami. Orang tua mengatakan jangan, di rumah saja. Bisa jadi suami khawatir, orang tua khawatir, ya. Kalau keluar dari rumah berjamaah di masjid khawatir ada sesuatu, maka boleh suami melarang. Kalau tidak ada sesuatu yang penting, sesuatu yang besar, maka pada asalnya tidak boleh melarang. Walaupun salat wanita paling bagusnya di rumahnya. Wa buyutukunna
Ya, wa buyutikunna khairun lakun, kata Nabi, dan rumah-rumah kalian itu yang lebih baik untuk kalian semuanya, wahai para wanita. Thayyib, akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi keutamaan dari salat sunnah, ya. Panjenengan tunaikan salat fardu dengan baik, kemudian perbanyak salat sunnah. Ya, perbanyak salat sunnah. Tunaikan tepat pada waktunya. Tunaikan sesuai dengan aturan di dalam salat. Tunaikan dengan khusyuk. Ya, jangan telat, jangan ditunda-tunda. Tunaikan tepat pada waktunya, kemudian sempurnakan dengan salat sunnah. Thayyib, para bunda rahimakumullah. Adapun poin yang kedua, hikmah dari salat sunnah. Hikmah dari salat sunnah. Kenapa disyariatkan salat sunnah? Ya, ternyata ini bagian dari kasih sayang Allah. Ya, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka Allah jadikan setiap amalan yang wajib ada sunnahnya. Semua amalan yang wajib pasti ada amalan sunnahnya. Salat wajib ada salat sunnahnya. Zakat atau disebut dengan sedekah, ya ini hanya istilah saja. Terkadang zakat mal itu disebut dengan kata sedekah, ya. Zakat mal itu wajib bagi yang mampu. Ya, adapun yang tidak sampai, yang tidak mampu, belum mencapai nisabnya, belum berumur haul 1 tahun, maka tetap berusaha menunaikan yang sunnah. Sunnah dari harta yaitu bersedekah dengan harta tersebut semampunya. Adakah di antara kita yang tidak mampu bersedekah? Rasulullah SAW perintahkan dengan suatu yang sangat mudah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan api neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma. 1 biji kurma harganya berapa, ibu-ibu sekalian? Sangat murah, ya tidak? Kalau kita beli 1/4 kilo kurma misalnya, atau 1 kilo kurma berapa? Mungkin tidak banyak. Ya, ternyata Rasulullah sebutkan, walaupun Anda bersedekah dengan setengah kurma, itu akan menjaga Anda dari api neraka. Walaupun setengah kurma, hanya ada sedikit sehingga bagi-bagi, setengah disedekahkan, setengah untuk yang lain misalnya. Ini contoh yang paling mudah. Artinya setiap dari kita mampu bersedekah. Bahkan sedekah yang paling mulia ketika seorang dalam keadaan sedang fakir, sedang miskin, ya, atau seorang sedang kaya namun ia sedang ingin mendapatkan banyak dunia, sehingga muncul sifat pelit, sifat bakhil. Maka ketika seorang sangat rakus dengan dunia kemudian bersedekah, ini sedekah yang paling mulia. Maka ada, ya, dalam zakat atau sedekah ada juga yang sunnah. Ya, sedekah yang wajib itu seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ia memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu mencari nafkah, maka tanggungan anak laki-laki. Demikian tanggungan ahli waris. Kalau kewajiban memberikan nafkah sudah selesai, zakat sudah ditunaikan, semua yang bersifat wajib sudah ditunaikan, maka sisa dari harta itu sunnah untuk disedekahkan. Silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana sholat juga, ketika bicara sholat sunnah, tunaikan sholat sunnah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ini. Bicara puasa, adakah puasa yang sunnah, ibu-ibu sekalian? Ada. Bicara haji dan umrah, adakah yang sunnah?
Ada haji yang pertama itu yang wajib, umrah yang pertama itu yang wajib. Apa bedanya haji dengan umrah? Kalau haji itu rukun Islam, ya, artinya fardu, bahkan tidak hanya fardu, bahkan itu fardu dan rukun Islam. Adapun umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu, tapi bukan rukun Islam, ya. Jadi yang disebut rukun Islam itu menunaikan haji ke Baitullah. Adapun umrah itu wajib bagi yang mampu, dan kewajibannya berapa kali? Satu kali. Haji kewajibannya 1 kali, umrah juga kewajibannya berapa kali? 1 kali. Haji yang kedua, umrah yang kedua, dan seterusnya, ini semuanya sunnah. Maka tadi apa hikmah disyariatkannya ibadah sunnah? Ternyata ini rahmat Allah untuk kita semuanya, agar yang wajib dari kurang-kurangnya itu disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, dalam rangka menyempurnakan yang wajib. Ini hadisnya, perhatikan. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya, amal pada hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah, apa itu ibu-ibu sekalian? Salat, iya, itu yang dihisab pertama. Kemudian fa'in atammaha, kalau ia menyempurnakan salat, kalau didapati catatan tentang salatnya, salat yang sempurna, maka ini hamba yang paling mulia. Wa illa qila unduru hallahu min tatawwu. Kalau ternyata hamba tersebut salat fardunya tidak sempurna, maka Allah katakan kepada para malaikat, unduru, lihatlah untuk hamba ini, hallahu min tatawwu, apakah ia punya salat tatawwu? Apa tadi tatawwu? Salat sunnah. Allah tanyakan kepada para malaikat, dan Allah maha berilmu, Allah maha tahu, tapi Allah maha berkehendak. Ya, artinya Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Ya, Allah maha berkehendak, dan kehendak Allah semua penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, ya. Maka kalau bicara akidah kita, ya, kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Mengapa Allah demikian? Kenapa Allah demikian? Itu tidak boleh, itu tidak layak, tidak pantas. Kenapa yang akan ditanya kita? Kita akan ditanya oleh Allah. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya dengan apa yang diperbuat Allah, tetapi justru kalian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah bertanya, coba lihat untuk hambaku ini. Itu kalau salat wajibnya ada yang kurang-kurang, ya. Ada yang bolong-bolong, ada yang kurang-kurang. Maka Allah perintahkan, wahai para malaikat, lihatlah untuk hambaku ini, hallahu min tatawwu. Ya, apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu, yaitu salat sunnah. Ya, fa in kana lahu tatawwu ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi. Jika hamba tersebut punya salat tatawwu, punya salat sunnah, maka salat fardu yang kurang tadi itu akan disempurnakan dengan salat sunnahnya. Tsumma yaf'alu bisairil a'malil mafruḍah misla dzalik. Kemudian semua amalan yang fardu demikian, Allah akan lihat apakah hamba ini punya amalan yang sunnah, apakah punya sedekah sunnah, apakah punya zakat ya sunnah, apakah punya puasa sunnah, apakah punya haji dan umrah yang sunnah. Demikian untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi kita sholat sunnah itu sebenarnya untuk siapa para bunda?
untuk diri kita sendiri ternyata, bukan untuk Allah ya. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya. Allah Maha Besar, Allah Maha Mampu. Allah Al-Qayyum, Allah yang mencukupi seluruh hambanya, maka Allah tidak butuh. Seandainya seluruh manusia dan jin semuanya memiliki hati yang paling kufur kepada Allah, maka tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah. Seandainya seluruh jin dan manusia memiliki hati dengan hati yang paling mulia, semuanya soleh, semuanya taat, itu tidak menambahkan ya kekuasaan Allah, tidak menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya. Ya, saudari-saudari rahimakumullah. Maka lihatlah dari yang sunnah, maka dengan sunnah tersebut akan menyempurnakan yang wajib. Kalau seorang hanya mengerjakan yang wajib, yang sunnah tidak punya, padahal yang wajib tidak sempurna, apa yang terjadi pada hari kiamat ibu-ibu sekalian? Sungguh sangat menyesal ya. Harusnya punya sesuatu yang dipakai untuk menyempurnakan yang wajib, tapi ternyata dulu di dunia malas, dulu tidak pernah sholat sunnah, dulu tidak pernah berusaha, padahal sholat sunnah ini mudah. Para bunda, sholat sunnah ini mudah. Kenapa? Karena waktunya malam dan siang. Kalau sholat sunnah yang paling utama itu sholat malam. Sholat sunnah yang paling agung, yang paling utama itu sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Tapi mungkin itu berat karena harus bangun sebelum subuh. Ya, kadang sudah dibangunin saja susah bangunnya. Kadang sudah pasang beker, ya cuman dimatiin, lanjut lagi. Ya, kadang beker sampai double-double ya. Tapi ternyata double juga matiinnya, kemudian lanjut lagi, pasang selimut ya. Memang susah ya. Kecuali yang tadi Allah berikan jiwa yang besar. Ya, Allah berikan semangat dan keinginan yang besar untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Tapi ada sholat sunnah di siang hari. Kalau sholat sunnah di siang hari mau alasan apa lagi? Ya, mau alasan apa lagi? Sholat duha mau ngantuk udah bangun ya, jam 7, jam 8, jam 9, mau ngantuk apa? Enggak ngantuk jam segitu. Ya, masuk enggak sholat sunnah? Berarti memang kita yang artinya malas ya. Kita yang malas kalau kita tidak tunaikan. Kecuali ada yang memang sibuk sekali ya, itu mungkin berbeda. Walaupun sibuk sebenarnya tetap masih bisa cari-cari waktu, mengatur waktu, ya, memanage waktu dengan baik masih bisa insya Allah. Ya, ini. Jadi sholat sunnah dikatakan mudah. Kenapa? Karena ada sholat sunnah di siang hari. Ya, kita dalam keadaan terjaga, tidak ngantuk, waktu kita juga longgar. Termasuknya adalah sholat sunnah rawatib. Ya, rotibah jamaknya rawatib, yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah setelah sholat fardu. Ya, ini. Jadi sebelum sholat fardu, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kecuali sholat duhur. Zuhur itu qobliyahnya berapa rakaat? Yang paling sempurna 4 rakaat. Insya Allah nanti kita pelajari ya. Kemudian selesai sholat, selesai berzikir, maka berdiri. Kemudian tunaikan sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat ya. Setelah duhur, setelah maghrib dan setelah isya ya. Jadi kalau kita seperti itu masih malas, ya, berarti memang kita yang lemah, ya, iman kita yang lemah, semangat kita yang kecil, ya. Demikian hati kita belum sepenuhnya menginginkan akhirat, mungkin masih sibuk dengan dunia, mungkin masih senang dengan dunia, sehingga hati ini sebenarnya satu tempat yang tidak bisa diisi dua-duanya. Kalau diisi dengan akhirat, maka ia tidak dekat dengan dunia. Kalau hati kita diisi dengan dunia, maka sungguh ia akan jauh dari akhirat. Seperti itu keadaan hati kita. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami tentang jiwa kita, hati kita,
Kalau malas sholat sunnah, padahal sholat siang juga ada. Sholat malam tidak bisa, boleh sholat witir ya sebelum tidur. Sebelum tidur sholat witir. Nanti setelah itu bangunnya pas subuh tidak masalah. Tapi sudah punya sholat witir, insya Allah juga nanti secara rinci kita bahas tentang sholat rawatib dan sholat witir insya Allah. Ya. Sehingga sebelum tidur seorang berwudu, sempurnakan wudunya, kemudian sholat witir. Kalau lagi tidak bersemangat misalnya, cukup witir dengan 1 rakaat. Witir itu minimal satu rakaat. Kalau yang bagus ya 3 rakaat ya, atau lebih silakan 3, 5, 7 ya silakan. Yang biasa kita kerjakan itu 3 ya, 3 rakaat. Maka tunaikan 3 rakaat tersebut ya sebelum tidur. Dan justru dengan kita sholat witir sebelum tidur, itu membiasakan kita cinta dengan sholat malam. Karena satu amalan itu tidak akan tinggal diam. Amalan kalau sudah kita kerjakan pasti mengajak amal yang lain gitu. Kalau kita sudah beramal pasti akan mengajak kepada amalan yang lain. Kalau sudah sholat witir pasti akan tergerak. Oh kalau begitu saya pengen sholat malam. Sholat malam cukup witir saja. Yang tadi witirnya sebelum tidur dipindah ya sebelum subuh. Sudah cinta dengan witir pasti akan mengajak lagi. Gimana kalau ditambah dengan sholat malam? Mungkin 2 rakaat jadi 5 rakaat misalnya. Ini belajar demikian. Ya, namun kuncinya ada pada kita harus benar-benar memulai dan bersabar, istiqomah dengan amal tersebut, maka insya Allah kita mampu untuk mengerjakan ya ibadah-ibadah sunnah tersebut. Saudari-saudari jamaah rahimakumullah, ya ini tadi mukaddimah dari sholat sunnah atau sholat tatawwu. Adapun rincian dari sholat sunnah maka insya Allah kita akan kaji bersama di pertemuan yang akan datang ya, dan insya Allah kita selingi dengan kajian tafsir insya Allah ya ibu-ibu sekalian. Kalau baca posternya ternyata panjenengan di poster itu ada fikih wanita dan tafsir ya. Tapi tidak sengaja dapatnya baru tadi saya baca, saya pikir memang benar-benar full fikih wanita ya. Ternyata ada terkadang diselingi dengan tafsir ya. Jadi insya Allah pripun baiknya mau selang-seling atau tafsir sekali kemudian fikihnya 3 kali. Pripun baiknya? Ya, ondere. Oh nggih. Jadi insyaallah mungkin fikih karena terkadang harus bersambung ya. Mungkin diselingi tafsir sekali dalam sebulan gitu ya insyaallah ya biidznillah. Nggih. Thayyib, tersisa waktu para bunda rahimakumullah. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya, monggo terkait dengan tadi mukaddimah untuk memberikan motivasi agar kita semangat sholat sunnah setelah menjaga yang wajib ya, menjaga yang fardu ya. Demikian beberapa hadis tadi pada keutamaan dan hikmah dari salat sunnah. Demikian juga hikmah disyariatkannya salat sunnah. Ternyata ini luar biasa ya. Seorang muslim, seorang muslimah jangan terlewatkan untuk salat malam. Ya, kalau belum mampu jaga salat witir. Jangan terlewatkan salat duha. Salat duha itu mudah, minimal 2 rakaat, cukup 2 rakaat. Kalau sudah merasa nyaman, enak, mudah, tambah lagi jadi 4 rakaat ya. Salat qabliyah ba'diyah disebut dengan rawatib itu juga mudah ya, karena itu membarengi atau membersamai salat fardu. Justru dengan kita menjaga salat qabliyah dan ba'diyah, itu salat fardu kita lebih mudah untuk khusyuk. Karena kita sudah memulai dengan salat sunnah. Ya, selesai salat fardu, bahkan kemudian kita sempurnakan lagi dengan salat sunnah, maka salat fardu itu sangat terjaga. Ya, seorang kalau salat sunnahnya saja terjaga, apalagi yang fardu, apalagi yang wajib. Sebagian ulama mengatakan
kalau sholat malam terjaga, sholat sunnah yang lain itu mudah. Iya, karena sholat yang paling besar pahalanya dalam amalan kita yang paling sulit itu sholat malam. Kalau sholat malam mampu, bisa, insya Allah sholat sunnah yang lain tidak sulit ya. Tapi semuanya berproses ya, jangan ucuk-ucuk langsung banyak ya. Sholat sunnahnya tahu-tahu kelenger ya. Sebulan sudah tidak pernah sholat sunnah lagi. Kapok saya, capek sholat sunnah misalnya. Jangan demikian. Belajar dikit-dikit. Sholat malam belajar dari witirnya. Sholat duha belajar 2 rakaat saja. Ya, sholat qabliyah ba'diyah usaha untuk dijaga ya. Demikian. Tayyib, monggo jamaah rahimakumullah, ada yang bertanya atau mungkin tertulis juga dipersilahkan. Kalau para ulama ditanya yang seperti ini Ibu ya, mana yang lebih utama? Jumlah rakaatnya sedikit tapi panjang-panjang, rukuk dan sujudnya, berdirinya, bacaan suratnya, atau tidak terlalu panjang tapi jumlah rakaatnya banyak ya, mana yang lebih utama? Ya, maka jawabannya apa yang paling bermakna di dalam hati, apa yang paling besar pengaruhnya di dalam hati ya. Ini persis seperti salat tarawih ya. Salat tarawih itu hadisnya umum. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedang Aisyah bercerita salatnya Rasulullah itu 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi dari ucapan Nabi SAW, salat malam itu 2 salam, 2 salam, dan Rasulullah tidak membatasi. Oleh karenanya pertanyaannya, antara 11 rakaat dengan 23 rakaat, mana yang lebih utama? Ya, jawabannya yang paling bagus, yang paling panjang, itu yang lebih utama. Kalau 11 rakaat dan sholatnya bisa bagus, panjang seperti sholatnya Rasulullah, atau mengikuti sunnah Rasulullah sehingga sholatnya panjang, jelas itu lebih utama. Ya, kalau sholatnya 23 rakaat, maka dengan 23 rakaat itu bisa lebih panjang daripada yang 11 rakaat, maka itu lebih utama. Ya, jadi tadi buat ibu ya, buat para bunda ya, terkadang kita pengen sholat malamnya mungkin pengen cukuplah saya 4 rakaat misalnya, nanti tambah witir 3 jadi 7 misalnya, tapi 4 ini saya pengen panjang misalnya, silahkan, boleh. Bisa jadi dengan panjang tadi, setelah Al-Fatihah baca surat ya, mungkin baca suratnya agak panjang, sekali membaca 1 halaman atau mungkin 2 halaman 1 rakaatnya ya, demikian juga panjang. Setelah itu kemudian ya, setelah itu kemudian sholat witir ya. Witir itu pendek kalau witir ya. Witir sunnahnya tidak panjang ya. Kalau yang hafalannya sedikit bagaimana? Boleh tidak suratnya diulang-ulang? Boleh sambil usaha ya. Usaha menghafal ya. Juz 30 itu suratnya pendek-pendek ya, insya Allah tidak sulit untuk dihafalkan. Hafalan Al-Quran itu yang paling sulit itu dari juz depan ya, dari juz 1, 2, 3 itu yang paling sulit. Kenapa? Banyak yang mirip-mirip. Penutup-penutup ayat itu penutupnya ada yang mirip-mirip sehingga memang sangat susah. Ya, kalau sudah hafal terus diulang, kalau tidak lari, lupa lagi. Itu di juz-juz awal ya, di pertengahan sedang. Adapun di 10 terakhir apalagi juz 30 itu yang paling mudah ya. Jadi kalau panjenengan belum punya banyak hafalan, pengen panjang sholatnya nggak apa-apa diulang-ulang. Ya, 1 rakaat baca 3 surat, baca 4 surat, 1 rakaat baca 5 surat, boleh, silahkan. Ya, itu. Tapi terkadang saya pengen sempurna 11 rakaat misalnya. Saya pengen sempurna 11 rakaat sehingga saya salatnya tidak terlalu panjang, silahkan. Kalau itu panjenengan moodnya, semangatnya pengen banyak, silahkan. Selama itu tetap tuma'nina, tetap salatnya baik, walaupun lebih cepat, silahkan, itu boleh. Ya, jadi alhamdulillah itu mudah ya buat kita semuanya, perkaranya longgar ya. Yang mau pilih panjang silahkan, yang mau pilih pendek juga silahkan. Ya, demikian. Allah Ta'ala
a'lam. Tayyib, selanjutnya setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, setelah sujud terakhir bolehkah menambahkan doa dalam sholat ya setelah sami Allahu liman hamidah? Tempatnya doa di dalam sholat itu dua. Yang pertama ketika sujud, itu ada pada semua sujud, silahkan perbanyak doa. Yang kedua setelah selesai baca doa tasyahud atau doa tahiyat sebelum salam. Setelah selesai baca doa tasyahud sebelum salam perbanyak doa. Itu dua tempat yang paling utama memperbanyak doa di dalam sholat. Ya, bagaimana dengan i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, demikian seterusnya. Itu hadisnya banyak ya. Hadis-hadis yang menyebutkan doa ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, bacaan istiftah, bacaan tasyahud, itu banyak sekali riwayatnya. Ya, jadi panjenengan pengen menambahkan bacaan yang banyak, silahkan hafalkan ya. Tapi kalau itu dalam bentuk doa, maka tempatnya ketika sujud atau sebelum salam. Kalau pengen rukuknya lama, berarti hafalkan yang banyak dari doa-doa rukuk. Kalau pengen i'tidalnya lama, hafalkan yang banyak doa i'tidal. Ya, demikian. Pengen lama sujudnya, maka perbanyak menghafalkan doa-doa sujud, dan itu boleh digabungkan ya. Itu yang disunnahkan. Kemudian setelah sujud akhir ya, tidak ada ya pengkhususan sujud terakhir ya. Doa ketika sujud terakhir dikhususkan sujud terakhir, ini tidak ada dalilnya. Artinya statusnya sujud pertama sampai sujud terakhir itu semuanya sama. Silahkan mau berdoa pada sujud yang manapun silahkan. Tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Kalau ada yang menambahkan di sujud terakhir dengan doa, silahkan. Tapi jangan terus-menerus demikian. Kadang di sujud pertama, kadang di pertengahan, silahkan. Tapi jangan ya terus-menerus dengan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah pun secara terus-menerus. Itu yang sunnah ya. Tayyib, demikian. Allah Ta'ala a'lam. Tapi berikutnya yang tidak ada di dalam Al-Quran disebut hadis qudsi, maksudnya seperti apa Ustaz? Taib. Pegangan kita ada dua ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran itu yang ada pada kita semuanya, itu namanya Al-Quran. Namanya, kalau kitabnya namanya mushaf ya. Mushaf itu ya buku yang tertulis di dalamnya Al-Quran, maka disebut dengan mushaf. Ya, adapun yang kita baca itu namanya Al-Quran. Sedangkan hadis ada dua macam. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Apa itu hadis nabawi? Hadis nabawi adalah hadis yang datang dari ucapan Nabi, ya, demikian perbuatan Nabi, ya, demikian penetapan Nabi, demikian sifat-sifat Nabi, baik sifat fisik maupun sifat akhlak, ya. Itu disebut dengan hadis nabawi. Hadis yang kedua hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, firman Allah yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam hadis qudsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana ia riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, kemudian disebutkan isi hadis tersebut, dan itu isinya apa? Firman Allah. Ya, tapi firman Allah
yang itu diriwayatkan oleh Rasulullah dan itu bukan dari Al-Quran, maka disebut hadis. Kenapa disebut hadis? Karena yang meriwayatkan Rasulullah SAW dan itu bukan dari Al-Quran. Disebut dengan hadis apa tadi? Disebut dengan hadis qudsi. Ya, insya Allah jelas ya jamaah. Jadi ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, demikian sifat Rasulullah, penetapan ya. Kalau ada seorang sahabat mengerjakan sesuatu, Rasulullah diamkan, itu namanya penetapan, dibiarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Itu juga namanya hadis, tapi namanya hadis takriri, hadis penetapan. Ya. Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah, qala Allah Ta'ala, dan itu ternyata bukan dari Al-Quran, maka disebut dengan hadis qudsi. Jadi itu firman Allah, itu perkataan Allah, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Itu disebutkan di dalam hadis, namanya hadis qudsi. Taib, demikian. Masih ada lagi pertanyaan jamaah rahimakumullah? Mungkin satu lagi kalau masih ada. Cukup insyaallah. Taib ya, tetap ya saya berikan motivasi ya buat para bunda ya, monggo kesempatan majelis kita ini untuk bertanya ya di akhir majelis. Selalu saya berikan kesempatan untuk pertanyaan ya, monggo mau dipersiapkan dari rumah ya. Ada sesuatu yang belum paham, ada sesuatu yang belum jelas, atau belum pernah mendengar misalnya tentang sesuatu, atau selenting mendengar sesuatu tapi tidak jelas, silahkan boleh kita bahas di dalam majelis kita ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matin nisa, nisaul ansor." Wanita yang paling mulia itu wanita Ansor. Lam yamna'hunna al-haya minas su'al. Kata Nabi, karena mereka tidak terhalangi dengan sifat malu untuk bertanya. Mereka tidak terhalangi sifat malu untuk tetap bertanya. Itu dipuji oleh Rasulullah. Kenapa? Mau bertanya. Dia senang untuk bertanya ketika itu memang sesuatu yang harus kita fahami, sesuatu yang harus kita ketahui. Maka monggo majelis kita ini benar-benar kita buka ya, monggo dalam perkara kita. Insya Allah nanti ya perjalanan kita fikih wanita kita pelajari, banyak hal mungkin yang kita baru buat kita atau belum kita fahami sebelumnya dan butuh untuk diperjelas. Monggo nanti kita di majelis kita akan terus bahas bersama insyaallah. Taib, demikian jamaah rahimakumullah. Masya Allah dari awal kajian sampai selesai hujan terus ya. Tapi suara ini kali ini kok jelas sekali ya. Ya, nggak tahu mungkin sudah ada perbaikan anunya mungkin ya, soundnya. Ya, soundnya mungkin sudah ada perbaikan. Saya bicara tidak usah angkat-angkat suara, sudah nyaman sekali masya Allah. Padahal tabrakan sama suara seng ya yang kejatuhan hujan, tapi tetap jelas masya Allah. Walhamdulillah. Senang sekali sore hari ini ya, mudah saya berbicara, soundnya luar biasa ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan buat panjenengan juga jelas ya apa yang saya sampaikan. Artinya tertabrak dengan hujan pun masih tetap kondusif ya. Matur nuwun jamaah rahimakumullah. Ya, jangan lupa ajak keluarga ya, ajak keluarga, sahabat, tetangga ya untuk bermajelis ilmu. Apa yang kita rasakan dalam majelis ilmu, kebahagiaan dalam majelis ilmu itu jangan hanya kita rasakan sendiri. Ketika selesai dari majelis ilmu, adakah di antara jamaah itu yang keluar dari majelis ilmu dalam keadaan mukanya murung? Ada tidak seperti itu? Pasti selesai dari majelis ilmu itu bahagia, tenang, sakinah, tentram ya, demikian semangat yang besar untuk meraih akhirat. Seperti itu keadaan seorang yang selesai dari majelis ilmu. Dan alhamdulillah ini nikmat besar yang Allah berikan untuk kita semuanya, nikmat hidayah, nikmat petunjuk untuk kita semuanya. Walhamdulillah. Taib, demikian jamaah rahimakumullah. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.